Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang karakteristik hukum Islam pada mata kuliah studi hukum Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Asyhari, MHI. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurul Makiyah dengan NIM 110201200080. Selanjutnya ada saya Oktavia Dwi Rahmadiani dengan NIM 110201200081 dan ada Homarullah Agustia Jannah dengan NIM 110201200082. Kami dari kelas G3 semester 2 program studi psikologi. Dalam agama Islam sendiri, terdapat hukum Islam yang merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala atau aturan-aturan yang bersumber dari Allah yang merupakan semua aspek kehidupan manusia. Meskipun hal ini tanpa adanya pengesahan dari badan legislasi atau institusi lainnya. Hukum Islam sendiri memiliki definisi syariat yang berarti aturan yang dibentuk oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang nabi atau utusan Allah. Hukum tersebut bisa berupa hubungan dengan kepercayaan atau akidah, maupun yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Islam memiliki 4 sumber untuk dijadikan panduan dalam menentukan hukum. Yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat ada qiyas. Materi pokok yang akan kami sampaikan ada 3. Pertama, karakteristik hukum Islam. Kedua, perbedaan hukum Islam dan hukum positif. Ketiga, tujuan dari hukum Islam. Yang pertama ada karakteristik hukum Islam. Hukum Islam dapat diambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, sunnah atau hadis. Yang ketiga, ijma. Dan yang keempat, qiyas. Al-Quran menyebutkan bahwa hukum Islam memiliki karakteristik diantaranya sempurna, bersifat elastis, bersifat wataniyah, bersifat universal dan dinamis, dan yang terakhir, bersifat sistematis. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki karakteristik yang sempurna, maka hukum Islam dapat disesuaikan dengan akal dan fitrah manusia. Karakteristik hukum Islam yang pertama ada sempurna. Maksudnya adalah mampu membentuk umat manusia, yaitu umat Islam dalam suatu kesatuan meskipun terdiri dari beberapa bangsa, suku, dan agama. Selanjutnya yang kedua bersifat elastis. Maksudnya yaitu meliputi segala bidang dan area dalam kehidupan manusia, seperti dalam bidang pemerintahan, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersifat watasyah. Maksudnya yaitu hukum Islam menempuh jalan tengah atau jalan watason. Seperti halnya permasalahan-permasalahan hidup yang ada. Nah, pastinya kita akan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, hukum Islam ini bertugas untuk mencari jalan tengah atau jalan watason, sehingga dapat memperoleh kesimpulan atau hasil yang diinginkan sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, hukum Islam bersifat universal dan dinamis. Maksudnya yaitu sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Sudah pasti, Islam mengatur seluruh kehidupan di dalam manusia yang bersifat luas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Dan yang terakhir, yaitu sistematis. Hukum Islam mencerminkan sebuah doktrin yang berjalan dengan logis, sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat terpengaruhi.
Yang kedua ada perbedaan hukum Islam dengan hukum positif. Next. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara hukum Islam dengan hukum positif, yaitu pemberian sanksi. Jika dalam hukum positif, pelaku pelanggaran hanya akan menerima sanksi di dunia saja, berbeda dengan hukum Islam yang memiliki sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Next. Tiap perbuatan manusia hukum Islam akan diberi balasan yang setimpal, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk atau jahat. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yang berarti, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Orang yang melakukan perbuatan buruk atau jahat akan mendapat balasan di akhirat berupa neraka. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan baik akan mendapat balasan berupa surga di akhirat nanti. Yang selanjutnya adalah tujuan hukum Islam. Islam sendiri berperan sebagai agama yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar, yang berarti mengerjakan perintah Allah dan mencegah apa yang dilarang oleh Allah untuk melindungi umat manusia dan alam semesta, serta mengantarkan umat manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum Islam sendiri mempunyai beberapa tujuan yang disebut sebagai maqasid khamsah, yang berarti 5 tujuan dalam hukum Islam. Sebab yang pertama adalah menjaga agama. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meluruskan kepribadian dan mensucikan jiwa manusia dengan rajin beribadah supaya terjaga dari segala macam bentuk dosa. Maka dari itu, dalam hukum Islam sangat melaknat kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk yang merusak akidah. Yang kedua, menjaga kehidupan dan jiwa raga. Tujuan kedua hukum Islam ini adalah untuk menjamin hak asasi setiap manusia. Setiap manusia bebas untuk bergerak, bertindak, hidup dan mempertahankan hidupnya selama ia tidak mengganggu orang lain. Maka dalam hukum Islam sangat melarang penganiayaan, pembunuhan, dan segala jenis kezaliman yang melanggar hak asasi manusia. Antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi hak untuk hidup. Kemudian surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi hak untuk menikah atau berkeluarga. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi hak untuk membela diri. Dan masih banyak lagi yang lain. Sehingga untuk menjaga kelanjutan hidup manusia terdapat ketetapan qisas, yaitu sebuah hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan fisik. Next. Yang ketiga adalah menjaga akal. Hukum Islam sangat memperdulikan akal atau kecerdasan. Maka dalam hukum Islam sangat melarang minum-minuman keras yang memabukkan atau sejenis alkohol. Dan semua itu dapat merusak akal manusia, termasuk narkoba dan jenis lainnya. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akal dengan menuntut ilmu atau dengan belajar. Yang keempat, yakni menjaga keturunan. Hukum Islam mensyariatkan pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, atau pernikahan yang harmonis, dan mendapatkan anak keturunan yang jelas lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Pentingnya kejelasan keturunan ini sampai dalam hukum Islam kepada pria dan wanita
yang melakukan perzinaan akan diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali hingga 100 kali cambukan. Ini sebagai hukuman sekaligus pelajaran bagi pelakunya supaya bisa memperbaiki moralnya di masa yang akan datang. Sebab perzinaan merupakan pelanggaran yang sangat besar terhadap kehormatan manusia dan tergolong asusila, hina, dan kotor di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata manusia yang beradab. Next. Dan yang kelima adalah pemeliharaan harta benda. Harta merupakan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua agar dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk giat dalam bekerja, berusaha sekeras mungkin seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 105 agar memperoleh harta melimpah ruah supaya bisa berzakat dan bersedekah. Meskipun pada prinsip Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas suatu benda secara mutlak, karena pemilik semua benda hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun, diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan manusia. Maka, hukum Islam melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah atau dengan jalan yang haram, dan dengan berbagai macam bentuk pencurian termasuk korupsi. Selain itu, tujuan hukum Islam dalam pemeliharaan harta benda adalah untuk mewujudkan kemaslahatan setiap umat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.